Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan reaction makanan kotak. Dalam dunia ni ada agak negara-negara yang kotak dia boleh buat makanan yang bukan-bukan. Jom kita tengok. Surströmming. Sekilas makanan khas negara Swedia ini mirip banget nih dengan sarden karena dikemas dalam kaleng. Namun jangan salah loh, karena makanan berbahan dasar ikan ini tidak semua orang mampu memakannya sob. Karena surströmming ini merupakan ikan basi hasil fermentasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sob. Jadi bisa kamu bayangkan seberapa busuk baunya. Untuk cara menyantapnya sendiri cukup sederhana. Kamu bisa memakannya secara langsung atau dengan tambahan acar dan bawang. Karena yang sangat sedap, makanan ini kerap dijadikan sebagai bahan tantangan oleh para YouTuber. Dan sudah bisa kamu duga mereka yang tidak terbiasa dengan makanan ini berakhir dengan muntah-muntah. Anjing, kurang ajar sih. Gimana sob? Berani nyoba nggak? Telur 1000 tahun. Pelik betul. Makanan menjijikan yang ada di negara Cina ini, pada dasarnya makanan ini hampir sama seperti telur asin yang kita kenal. Namun yang berbeda adalah waktu proses pembuatannya nih sob. Terbuat dari telur ayam atau bebek yang kemudian direndam dalam abu, air garam, kapur, dan sekam padi. Uniknya nih sob, Direndam dalam abu. Kan dia buat rempah-rempah apa kita pun tak tahu. Dia buat macam telur masin. Telur masin dia rendam. Kita balut dengan apa? Pasir hitam tu. Apa? Kamu tengok. tidak seperti telur asin yang cukup direndam dalam waktu seminggu, telur ini direndam dalam waktu yang cukup lama, dari 3-5 minggu atau bahkan berbulan-bulan, yang akhirnya akan menghasilkan telur dengan tekstur yang unik. Kuning telur akan terlihat lebih aneh, sementara daging telur yang awalnya berwarna putih berubah menjadi gelap dengan tekstur yang kenyal seperti jelly atau agar-agar. Bahkan, makanan ini kerap disebut sebagai telur kencing kuda akibat baunya yang sangat menyengat, mirip seperti kencing kuda. Bagaimana nih sob menurut kalian? Berani nyoba nggak? Telur kucing kuda no. Balut. Balut. Masih dengan makanan berupa telur, namun kali ini berasal dari negara Filipina nih sob. Makanan dengan nama balut ini terbuat dari telur bebek yang direbus, namun tidak seperti telur rebus yang kamu kenal, karena balut tentu sangat berbeda, di mana telur bebek yang digunakan adalah telur yang berusia 18 hari, yang sebenarnya telur ini hampir siap untuk menetas loh sob. Sehingga ketika balut ini dikupas, kamu akan menemukan telur yang sudah berbentuk embrio bebek. Makanan ini sangatlah populer di Filipina karena masyarakat di sana percaya dengan mengonsumsi balut ini akan mampu menambah stamina. Untuk cara makannya cukup mudah sob, hanya dengan membuka kulit telur bagian atas, kemudian menambahkan garam dan meminum airnya. Selanjutnya kamu bisa menikmati balut dengan langsung memakannya. Balut sendiri biasanya dijajakan di jalanan dengan harga 32 peso atau sekitar 7.500 per butir. Betul lah, khasiat dah kan. Saintis dah beritahu benda tu khasiat. Stik kotoran manusia. Dia buat pandai dia apa. Kalau dari ketiga makanan yang tadi kita bahas tidak membuat kamu jijik, bagaimana nih dengan makanan yang satu ini? Seorang ilmuwan dari Okayama Laboratory yang bernama Mitsuyuki Ikeda adalah ilmuwan yang berhasil mengubah kotoran manusia menjadi makanan loh sob. Idih, geli banget ya. Dia mengekstraknya dan mencampurnya dengan saus stik. Hasil ekstrak dari kotoran manusia akan diendapkan. Setelah itu, endapan akan diberikan cairan enhancer dan kemudian akan diolah dengan alat khusus yang bernama exploder. Hasil akhirnya akan menyerupai stik daging sapi. Setelah berwujud seperti stik sapi, makanan dari kotoran manusia tersebut diuji cobakan kepada beberapa orang. Mereka mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari stik sapi biasa. Orang-orang yang mencicipi stik ini memang tidak diberitahu bahan dasar pembuatan stik tersebut. Mereka mengira bahwa stik itu berasal dari daging sapi. Rupa, warna, tekstur, bahkan rasa dibuat sama persis seperti stik daging sapi. Kalau saja mereka tahu bahan dasarnya, mereka pasti udah muntah-muntah tuh sob.
Nah, kalau sobat kucing kumul kan udah tahu nih Kena bahan butuh. dasarnya apa. Kena penampak Kira-kira mau kali nyoba boleh nggak? tahu. Coba dong komen di bawah. Kalau Mimin mah ngasih informasi aja ya, nggak mau nyoba. Hehehe. Bukan lah. Telur perjaka. Nah, telur berjaga ni dari negara Cina. Telur perjaka dalam bahasa Mandarin disebut kecil tongzi. budak-budak tu Tongzi potong ini ke bawah tak ada tu dia bedanya buat dengan telur rebusan biasa. tak bagi. Kalau umumnya telur ambil tu dia direbus buat ambil menggunakan telur air, telur telur ayam. perjaka ini direbus Jadi dengan air kuning kencing. kan. Namun Yang bukan popi sana sembarangan mana tahu air dengan kencing apa loh. ingat halbom. Karena Telur yang boleh halbom lah dia digunakan kata telur hanyalah halbom. air Tapi kencing percaya anak orang laki-laki mengenal. yang usianya tidak boleh lebih dari Najis 10 tu. tahun. Makanan yang Boleh berasal najis dari buat daerah ubat, Dongniang makanan ini tak boleh dibuang. merupakan makanan khas pada musim semi. Jadi, ketika musim semi Buat tiba, baju boleh, warga di sana akan membuat telur perjaka ini. Untuk membuatnya pun cukup sederhana. Cukup merebus telur memang dengan sederhana. menggunakan air kencing. Kebui je. Setelah setengah Garam matang, pun tak kulit kena telur buh. akan sedikit dipecahkan dan Model direbus kencing orang kembali lah. agar air kencing bocah meresap ke dalam telur. Uniknya lagi nih sob, untuk mendapatkan air kencing ini, warga akan menyediakan ember-ember di teras sekolah yang nantinya Tiba-tiba. anak-anak sekolah akan kencing di boleh dalam kencing ember ni. penampungan tersebut. Ngajak budak-budak je tak sopan ni. Betul ngajak Penis budak je manusia. sopan. Nah, Apa ini ni? gokil Kemaluan banget tu. menurut gue. Jual tu. Ada-ada aja emang perilaku orang Jepang yang satu Orang ini. Jepun ni memang Mao merepek weh. Sugiyama, nama pria tersebut, mengoperasi kelaminnya di sebuah klinik. Tak hanya itu loh sob, Sugiyama ini kemudian memasak alat kelaminnya itu dan menjualnya ke publik. Seperti layaknya daging ya. Geli banget ya. Pria Dia itu pergi juga potong membuat dia punya iklan kemaluan, untuk dia menjual jual ke alat orang. kelaminnya tersebut. Dalam Habis, akun Twitter dah miliknya ada- nih sob, ada semangga Sugiyama tu, itu wah, menuliskan, jual pula. saya Bodoh. menawarkan alat Iya. kelamin laki-laki saya, penis, testis, skrotum, Ya, untuk berduit, disajikan sebagai makanan. Alat kelaminnya itu dijual dengan harga 100.000 yen atau sekitar 11 juta rupiah. 11 juta Aduh, rupiah tu dia Sugiyama, kurang Sugiyama, 300 emak lu udah ya, di capek-capek Malaysia. kekahin Dia lu, murah pakai je, 2 semangga kambing, tu ada satu udah tu, gede, ada si potong otong dia malah lu jual, 3.300. kacau-kacau. Oh kacau bala dia ni. Nah, itulah Ni kacau payah mak pak dia nak belah dia. Besar-besar tapi potong pula. Okey. Apa-apa pun. Thank you yang tengok. Jangan lupa subscribe, like, tekan loceng. Okey. Assalamualaikum.